Seniman wayang ini pernah ditelan laut dan melakukan pentas wayang di kerajaan goib Laut Selatan, tapi untung akhirnya dia bisa kembali ke dunia nyata. Oke, Markibas, mari kita bahas tentang kejadian mistis yang pernah dialami oleh Ki Sugiono Siswocarito. Konon kejadian ini bahkan sempat viral di tahun 1975. Jadi Ki Sugiono Siswocarito ini adalah seorang seniman wayang. Beliau adalah dalang legendaris asal Banyumas. Nah, suatu hari pas waktu maghrib, Ki Sugiono ini kedatangan tamu. Tamu ini datang naik dokar atau andong kuda gitu bareng sama kusirnya. Tamunya ini perempuan cantik banget yang bahkan menurut Ki Sugiono itu dia belum pernah ngelihat perempuan secantik itu sebelumnya. Perangainya anggun, suaranya lembut dan aromanya wangi banget. Wanginya itu wangi melati yang harum banget. Perempuan ini datang ke kediaman Ki Sugiono itu dengan tujuan ingin mengundang Ki Sugiono untuk mendalang di acara hajatan yang akan diadakan di tempat tinggalnya. Dia juga udah nentuin harinya hari apa. Perempuan ini ngakunya berasal dari kampung laut di pesisir Cilacap, dan katanya untuk menuju ke kediamannya itu harus menggunakan perahu karena harus nyebrang perairan gitu. Dan Ki Sugiono waktu itu nggak ada curiga apa-apa karena si perempuan ini juga ngasih uang panjer atau DP ya. Nah, DP yang dibayarkan itu juga uang asli, bisa dipakai transaksi sama Ki Sugiono ini. Singkatnya, udah nyampe hari H nih, Ki Sugiono berangkat sama tim seniman wayang yang lain. Jadi timnya itu kan ada tukang gendang, ada sinden dan lain-lain. Berangkatlah rombongan ini. Mereka ngumpul di pantai buat nyebrang pakai perahu ke kampung laut. Nah, setelah rombongan ini berangkat beberapa kilo dari tepi pantai, para nelayan yang ada di tepi pantai itu pada teriak histeris karena mereka menyaksikan perahu yang ditumpangi rombongan Ki Sugiono ini tiba-tiba tenggelam ditelan laut gitu aja. Dah tuh geger, dan kejadian ini udah jadi kabar yang heboh, bahkan sampai beberapa media TV nasional itu pada berbondong-bondong ke pantai buat liputan. Sanak famili dari para seniman wayang ini juga udah pada histeris dengar kabar ini. Tim SAR Banyumas juga udah dikerahkan buat melakukan pencarian, tapi pencarian yang dilakukan dari siang sampai tengah malam itu nggak ada hasil sama sekali. Sampai akhirnya tim SAR ini udah pada hopeless ya. Cuma keluarga dari para seniman wayang ini yang tetap stay di tepi pantai nunggu keajaiban. Mereka tetap nunggu meskipun sebenarnya mereka sendiri juga udah cuma bisa pasrah aja. Tapi rupanya penantian mereka nggak sia-sia. Perahu yang ditumpangi rombongan Ki Sugiono ini tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Dari situ suasana yang awalnya penuh tangisan duka akhirnya riuh berganti jadi tangis bahagia dari keluarga para seniman wayang itu. Sampai akhirnya rombongan Ki Sugiono ini tiba di tepi pantai dalam keadaan sehat dan selamat semuanya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Nah, menurut cerita dari sudut pandang Ki Sugiono sendiri, ketika tiba di tengah laut, mereka ini nggak ngerasa kalau perahu mereka tenggelam. Jadi menurut mereka ya tiba-tiba aja udah nyampe di lokasi hajatan tempat mereka harus pentas wayang itu gitu. Jadi mereka ini pentas di sebuah rumah yang megah banget. Acara hajatannya juga sangat mewah, tapi anehnya tanah yang mereka pijak di sana itu selalu becek. Tiap jengkal tanah yang mereka pijak itu selalu tergenang air yang genangannya itu semata kaki. Dan pentas wayang yang mereka gelar juga sebenarnya berjalan sangat lancar. Penontonnya juga banyak banget karena acaranya emang sebesar itu. Tapi Ki Sugiono ini rupanya cukup peka karena sebenarnya begitu nyampe sana, Ki Sugiono ini langsung paham kalau agaknya tim mereka ini lagi ada di alam lain. Karena kepekaannya itu, Ki Sugiono kemudian berpesan sama seluruh krunya supaya yang pertama, apapun makanan dan minuman yang dihidangkan jangan sampai ada yang makan. Terus yang kedua, jangan pernah menengok ke belakang. Yang ketiga, jangan pernah menerima apapun tawaran dari mereka, apapun itu. Dan kalau menurut sudut pandang kru wayang yang lain itu, maksudnya selain Ki Sugiono, mereka itu merasa di sana itu kayak lagi di alam mimpi gitu. Ada beberapa yang merasa waktu berjalan sangat lama, tapi ada juga yang merasa waktu berjalan sangat singkat. Tapi untungnya mereka ini nurut sama Ki Sugiono, makanya sampai mereka ini berhasil balik ke alam nyata. Nggak kebayang kalau sampai ada salah satu aja yang sampai makan makanan di sana, nengok ke belakang atau nerima tawaran dari orang sana, ya kemungkinan jiwa mereka akan tertahan di sana gitu.